Shalom Jemaat Kerinduanku Church, apa kabar? Oh haleluya, masuk di tahun yang baru, di tahun 2025. Saya percaya ada berkat Tuhan yang penuh dengan sukacita, dengan antusias kita memasuki tahun yang baru ini. Dan kita percaya ada mujizat yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa, ada hal yang dahsyat yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Yuk kita mau mulai hari ini dengan renungan, karena kita percaya bersama dengan Kristus kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami diperkenankan oleh Engkau memasuki tahun yang baru, tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya ada hal yang dahsyat dan luar biasa yang sudah Tuhan telah persiapkan buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mulai hari dengan firman-Mu, karena kami tahu ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau berikan dan percayakan untuk setiap kami boleh kami nikmati. Dalam nama Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya, percaya katakan, amin. Haleluya. Nah saudara, saya percaya bahwa memasuki tahun yang baru ini kita selalu punya ekspektasi, ya kan? Kita selalu punya ekspektasi, kita selalu punya harapan-harapan yang baru. Saya nggak tahu apa yang sudah Anda tulis di Instagram Anda, saya nggak tahu apa yang sudah Anda tulis di sosial media Anda. Tapi satu hal yang saya tahu pasti ada harapan-harapan yang baru. Biasanya masuk tahun baru kita tuh punya goals ya di tahun 2025. Kita punya goals mungkin ingin turun berat badan. Anda mungkin punya goals untuk memenangkan proyek-proyek yang baru mungkin. Anda punya goals mungkin untuk memberikan sukacita untuk keluarga Anda. Apapun yang menjadi goals Anda, saya percaya itu adalah hal yang dahsyat dan luar biasa. Tapi gak sedikit juga mungkin dari jemaat Tuhan pada saat ini masuk tahun 2025 diliputi rasa khawatir, diliputi rasa cemas, diliputi rasa tidak menentu. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya mau bagikan untuk Anda semua. Yuk sama-sama kita mau serahin semuanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 sebagai ayat firman Tuhan pembuka kita. Saya katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk berikan apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan gini, semua rancangan-rancangan itu ada pada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, Dia sudah berikan kepada kita rancangan penuh dengan damai sejahtera. Dia gak kasih rancangan yang abal-abal, Dia gak kasih rancangan yang kaleng-kaleng, Dia gak kasih rancangan yang penuh dengan kecelakaan. Tapi Dia bilang, rancangannya penuh dengan harapan. Setiap tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu dengar, wah masuk tahun ini banyak tahun yang gelap, tahun yang gak bisa diprediksi. Tapi kalau kita mau renungkan, bukankah setiap tahun kita masuk ke tahun yang baru, kita selalu dengar kata-kata yang sama? Dulu tahun 2024, semua ahli ekonomi, semua orang bilang tahun 2024 itu tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan sebelumnya tahun 2023 yang lalu kita juga dengar kata-kata yang sama. Wah tahun 2023 itu tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap tahun kita selalu dengar hal yang sama. Tapi bukankah ketika kita melangkah di akhir tahun yang lalu tahun 2024, kita bilang, Tuhan bersyukur hari ini aku bisa melangkah mau masuk tahun yang baru penuh dengan damai sejahtera. Bahkan sampai hari ini, Ebenezer, Tuhan menyertai kehidupan kami. Kalau kita percaya di tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, kita selalu dengar penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Tapi di akhir tahun kita selalu datang dengan penuh kepastian di dalam Tuhan Yesus. Ada ketidakpastian di awal tahun, tapi di akhir tahun kita mau mengakhirnya selalu dengan katakan penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Maka saat ini tahun 2025 saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun yang ada di dalam kehidupanmu, apapun kekhawatiranmu, apapun yang menjadi ketakutanmu, yuk sama-sama bawa kepada Tuhan. Kenapa? Kalau engkau datang enggak sama Tuhan, kalau engkau datang dengan sendiri, layaklah engkau memiliki rasa takut itu. Tapi kalau engkau datang bersama dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupanmu. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan siapa? Buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh siapa? Oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau hidup kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam hidup kita, maka apa yang perlu kita takutkan? Bukankah kita ini adalah buatan Allah? Satu hal yang Tuhan berikan pada kita pada hari ini, Tuhan memastikan bahwa hidupmu ada damai sejahtera, hidupmu ada penuh berkat di dalam Dia. Karena kita diciptakan
Bukan karena dengan kekuatan kita, tapi kita diciptakan oleh Allah semesta alam, Allah yang memiliki seisi bumi ini. Oleh karena itu, apa yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau engkau saat ini mengkhawatirkan anakmu, kalau engkau saat ini mengkhawatirkan masa depanmu, kalau engkau saat ini mengkhawatirkan berkat-berkat apa yang bisa kudapatkan di tahun 2025 ini, percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Maka kita mau bilang, Tuhan, hari ini aku tahu aku gak bisa sendirian, aku butuh Engkau. Dan sesuai dengan janjimu, Engkau ada di dalamku dan hidupku di dalam Kau. Dan kalau kita bersama, aku percaya, aku gak perlu takut akan apapun juga. Aku gak perlu takut apa yang akan aku minum, makan dan pakai, karena Allah ada bersama denganku. Seringkali Bapak Ibu yang membuat kita khawatir karena kita gak tahu ujungnya apa. Kita gak pernah tahu Tuhan tuh mau kasih apa sampai akhir tahun ini. Firman Tuhan katakan bahwa firman-Nya itu sama seperti pelita di dalam kehidupan kita. Pelita itu selalu menerangi di daerah sekitarnya saja. Pelita itu gak menerangi seluruh ruangan sekaligus. Tapi dia menerangi selangkah demi selangkah, bit by bit. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa kita memang harus bergantung kepada dia 100%. Dia gak mau kita bergantung 80%, dia gak mau kita bergantung 90%, dia gak mau kita bergantung 99%, dia mau kita bergantung 100% pada dia. Agar apa? Karena kalau kita tahu ujungnya seperti apa, kalau kita tahu seluruh kehidupan kita seperti apa, kita akan jadi orang-orang yang sombong di dalam Tuhan. Kita gak jadi orang yang perlu akan Tuhan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk tahun 2025, pastikan Anda melangkah bersama dengan Tuhan. Masuk tahun yang baru, pastikan Anda datang bersama bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari ini, saya mau pastikan, setiap kita yang melihat renungan pada hari ini, yang melihat channel YouTube Kerinduanku Church pada hari ini, pastikan bahwa engkau jalan dan datang bersama dengan Tuhan memasuki tahun 2025. Engkau akan selalu dibawa naik, masuk ke tahun 2025. Engkau akan selalu dikejar berkatnya Tuhan. Bukan karena kita cari berkat, tapi karena kita tahu kita jalan bareng sama dengan Yesus. Masuki 2025 ini, jalan bersama dengan Kristus dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan doa kita pada Tuhan. Dan sama-sama kita mau ucapkan syukur kita. Naikkan nyanyian ini bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Ini yang bikin kami gak khawatir. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa. Mari jemaat Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yuk sebelum kita berdoa, sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Apa harapanmu di tahun 2025?
Apa keinginan terbesarmu memasuki tahun 2025 ini? Pastikan membawa keluargamu, pastikan membawa orang-orang yang kau kasihi, pastikan membawa studimu, pastikan membawa pekerjaanmu, pastikan membawa usahamu bersama dengan Tuhan. Yuk bawa segala kekhawatiranmu dan letakkan di kaki Tuhan. Dan katakan, Kristus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami mau bawa Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kalau kami gak jalan bersama dengan Engkau, kami gak bisa. Kami pasti liputi dengan kekhawatiran. Tapi bersama Yesus, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk renungan-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kami pada hari ini untuk melangkah. Karena kami tahu ketika kami bersama dengan Yesus, kami tahu apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang telah buat itu berhasil. Masuk tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang penuh dengan sukacita, tahun yang penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami telah ucap syukur. Haleluya. Semua jemaat Kerinduan Church katakan, amin. Haleluya. Yang punya surga, grace and love with you. Haleluya.